Halo Sobat Investasi, selamat datang di channel saya Ruang Emas, tempat di mana ekonomi, geopolitik dan pasar keuangan kita kupas tuntas dengan rasa dan jiwa. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan beri like jika kamu suka konten seperti ini. Yuk, kita mulai perjalanan kali ini tentang emas, logam mulia yang kini sedang berada di ujung tanduk. Di balik kilau gemerlapnya, emas, sang logam mulia, kini berdiri di ujung tanduk, terombang-ambing dalam pusaran dunia. Ia yang selama ribuan tahun jadi lambang kekayaan, penjaga nilai, pelindung di kala resesi, kini diguncang oleh angin pasar, oleh tarik ulur para pemegang kendali dunia. Harga emas, oh harga emas, tak lagi stabil seperti dulu. Ia merosot, pelan tapi pasti, dari puncak $3.240,5 pada Jumat, tanggal 2 bulan Mei, tahun 2025. Analis berbicara, seorang pengamat pasar yang telah lama menatap layar angka. Namanya Ibrahim As-Suwaid. Katanya harga emas masih akan jatuh, turun dan terus turun, menyentuh titik kritis $3.100. Jika level sakral, level penjaga itu di 3.175, tersembul dan hancur. Namun, jika level itu bertahan, jika ia menahan gempuran, maka emas bisa melawan, bangkit perlahan, dan naik kembali seperti matahari yang terbit di pagi gelap. Tapi siapakah musuh dari sang emas? Bukan pedang, bukan api, namun kekuatan diam yang tak kasat mata. Dolar Amerika, sang raja mata uang, menguat perlahan tapi mematikan, menuju 102 dalam indeks perkasa. Dulu, ketika perang dagang meletus antara dua raksasa dunia, emas naik meski dolar menguat karena ketakutan membungkus pasar. Tapi kini, perang dagang mulai mereda. AS dan Cina duduk satu meja, membuat kesepakatan walau setengah hati. Beberapa produk Cina diberi jalan bebas bea, namun hanya yang murah, yang tak menggoyahkan pundi AS. Dan itu cukup untuk mengguncang pasar emas, memberi tekanan walau sementara. Namun lihatlah, apakah dunia benar-benar damai? Apakah para pemimpin telah menanggalkan senjata? Tidak, geopolitik membara. Eropa masih dilanda perang. Rusia dan Ukraina terus bersitegang. Daratan basah oleh darah dan puing-puing harapan. Dan di Timur Tengah, oh Timur Tengah, Gaza menjerit. Genosida berjalan tanpa henti. Langit dipenuhi ledakan, bumi dipenuhi tangis anak-anak. Di saat seperti ini, emas adalah harapan. Emas adalah pelarian ketika dunia tak bisa dipercaya. Tapi lihatlah, investor besar itu yang mengendalikan arus modal dunia. Mereka bukan berlari dari emas, tapi menarik keuntungan dari pelemahannya. Mereka dengan strategi tak terbaca, melakukan taking profit, menunggu harga jatuh sampai 3.100, lalu kembali mereka masuk. Seperti elang yang menukik, membawa harga emas terbang menuju $3.500. Bagi kita, para pemilik kecil, yang menabung bukan di bursa, tapi dalam lemari besi, emas masih layak disimpan. 3 tahun, 5 tahun, lihatlah apa yang terjadi. Lihat dunia yang terus berubah, ketidakpastian yang terus datang, dan emas tetap di sana, tak berubah bentuk, tak berubah nilai sejatinya. Dan di tanah kita sendiri, di negeri beribu pulau, harga emas antam merangkak naik. Rp3.000 menjadi Rp1.905.000 per gram. Apakah itu banyak? Mungkin tidak bagi segelintir, tapi bagi mereka yang menabung dalam gram-gram kecil, itu adalah isyarat bahwa logam mulia ini masih hidup. Emas, sang saksi sejarah, telah melihat kejatuhan kerajaan, kebangkitan peradaban, perang dan perdamaian. Kini, ia melihat dunia digital, melihat kripto, melihat AI. Namun ia tetap ada, tetap keras, tetap bernilai. Wahai para pendengar,
Jangan lihat emas hanya sebagai angka. Lihat ia sebagai simbol. Simbol kestabilan dalam guncangan. Simbol kekuatan dalam krisis. Simbol harapan dalam kabut masa depan. Karena dunia ini, dunia tak pasti. Dan di dalam ketidakpastian, kita butuh jangkar. Dan kadang, jangkar itu berkilau dalam bentuk kecil yang bisa digenggam. Emas, di ujung tanduk ia kini berdiri. Tapi selama dunia belum damai, selama manusia masih mencari kepastian, ia tak akan runtuh. Terima kasih sudah menyimak monolog ini sampai akhir. Kalau kamu suka konten dengan gaya puitis dan penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share video ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya seputar dunia investasi dan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.